Pantauan arus lalu lintas terkini akan disampaikan oleh rekan Randi Alfaras dari Simpang Gadok Bogor dan rekan Sabago Visasa dari Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke rekan Randi terlebih dahulu. Bagaimana situasi di Simpang Gadok saat ini? Apakah sudah ada penerapan rekayasa lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Angga dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Simpang Gadok Bogor, yang mana dari pantauan kami saat ini situasi lalu lintas terkini di Simpang Gadok Bogor terpantau ramai lancar. Kendaraan bisa melaju dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Dan memang sejak tadi siang, sekiranya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Polres Bogor telah menerapkan skema rekayasa lalu lintas, yakni one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Tentu ini untuk mengurai kendaraan yang terjadi peningkatan volume dalam beberapa hari terakhir. Dan tidak hanya itu, memang skema rekayasa lalu lintas lainnya juga telah diterapkan oleh Polres Bogor sejak tadi pagi. Di antaranya ada ganjil genap, kemudian juga one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena memang terjadi peningkatan volume kendaraan pada hari ini, baik dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, utamanya dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena ini bertepatan dengan libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Imlek. Sehingga banyak masyarakat, khususnya dari Jabodetabek, yang hendak untuk berlibur di kawasan Puncak. Karena memang kawasan Puncak memiliki banyak sekali wisata yang menjadi favorit bagi masyarakat yang hendak untuk menghabiskan masa libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Imlek. Sehingga Polres Bogor ini akan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, diantaranya ganjil genap dan juga one way dalam beberapa hari ke depan, diantaranya sampai tanggal 17 Februari, tepatnya di Selasa besok. Karena libur panjang akhir pekan ini telah terjadi sejak kemarin Sabtu dan akan berlangsung hingga hari Selasa ke depan. Dan diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan dalam beberapa hari ke depan di kawasan Puncak. Dan infonya untuk skema one way ini pada sore ini akan berakhir sekiranya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan memang ada sejumlah titik yang diprediksi akan menjadi titik kepadatan kendaraan selama masa libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan perayaan Imlek, seperti di Pasar Cisarua dan juga Simpang Megamendung. Oleh karena itu, bagi Anda yang hendak untuk berlibur atau juga berkendara ke kawasan Puncak, tentu untuk memperhatikan kondisi kendaraan dan juga tetap mengutamakan keselamatan sehingga bisa sampai di tujuan dengan selamat. Demikian lagi, kembali ke Anda di studio. Baik, jadi pemirsa perlu hati-hati dan memantau terus ya berkenan dengan rekayasa lalu lintas di sana. Kali ini kita akan bergeser pemirsa ke rekan Sabago yang berada di Kota Bandung. Tadi ada informasi bahwa sudah mulai padat di kawasan Paster. Jadi untuk pusat Kota Bandung seperti apa kondisinya, Sabago? Selamat sore Angga dan pemirsa, benar sekali di kawasan pusat Kota Bandung ini juga arus lalu lintas ataupun volume kendaraan hingga sore ini terus berdatangan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan rombongan wisatawan, baik berasal dari kawasan Jawa Barat maupun dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tadi kami pantau juga ada beberapa kendaraan dari luar Pulau Jawa melintas di kawasan pusat Kota Bandung, seperti di Jalan Braga, di Jalan Asia Afrika hingga menuju ke alun-alun Kota Bandung. Dan memang perayaan libur Imlek pada tahun ini memang berdekatan dengan akhir pekan dan juga libur jelang Ramadan. Dan wisatawan dari berbagai daerah terus berdatangan untuk menghabiskan waktu liburnya ke kawasan pusat Kota Bandung. Dan memang di kawasan ini terdapat suasana kawasan ikonik dengan bangunan-bangunan tua bersejarah dan juga kawasan wisata kuliner dan juga pusat perbelanjaan yang nampak penuh dikunjungi oleh wisatawan. Mereka berdatangan bersama dengan keluarga maupun dengan teman-temannya sambil menikmati suasana sore di Kota Bandung dengan berjalan-jalan maupun berfoto-foto di sepanjang Jalan Asia Afrika. Dan selain meningkatnya volume kendaraan di kawasan ini, aktivitas para pengunjung dan juga wisatawan dengan menggunakan kendaraan pribadi yang ingin terparkir maupun aktivitas pengunjung yang menyeberang juga menjadi salah satu penyebab kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan memang di Jalan Asia Afrika sendiri ada wahana
cosplay ataupun komunitas cosplay hantu-hantuan maupun superhero yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung terutama anak-anak. Selain itu juga para pengunjung nampak menaiki bis bandros untuk berkeliling-keliling di kota Bandung. Selain titik-titik kepadatan di kawasan pusat kota Bandung, titik kemacetan pun juga terjadi di jalan yang akan menuju ke kawasan pusat kota seperti di Jalan Merdeka, di Jalan Tamblong juga dan Jalan Merdeka, maksud kami Jalan Naripan. Selain itu juga di kawasan yang akan menuju ke wisata Lembang seperti di Jalan Sukajadi maupun Jalan Setiabudi, dan di kawasan pusat perbelanjaan seperti Jalan Dago dan juga Jalan Cihamplas. Dan memang dan juga pemirsa, hingga sore ini baik para pengunjung maupun forum kendaraan terus berdatangan kawasan ini, dan diprediksi kepadatan pengunjung pun akan terus terjadi hingga malam hari nanti, mengingat momen libur panjang Imlek kali ini juga selain dimanfaatkan oleh wisatawan dewasa, para pelajar pun ini libur sekolahnya dan memanfaatkan waktu libur panjang kali ini. Bagi Anda wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur panjang kawasan Kota Bandung, selain memperhatikan titik-titik kemacetan, juga diharapkan juga memperhatikan kondisi fisik, terutama cuaca di Bandung dan sekitar ini masih terkadang turun hujan di sore hingga malam hari nanti. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Sabago Visasa melaporkan dari Kota Bandung, dan sebelumnya ada rekan Randi Alfaras melaporkan dari Gadok. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.